Fenomena sarjana yang akhirnya menerima gaji setara lulusan SMA bukan muncul karena kemampuan mereka rendah, tapi karena struktur pasar kerja Indonesia menciptakan kondisi yang membuat gelar sarjana kehilangan daya tawarnya. Setiap tahun jumlah lulusan universitas bertambah jauh lebih cepat daripada pertumbuhan industri. Kampus terus menghasilkan tenaga kerja baru, tapi dunia usaha nggak membuka kesempatan yang seimbang. Di saat yang sama, kurikulum banyak jurusan masih jauh dari kebutuhan nyata industri, sehingga lulusan keluar tanpa skill yang benar-benar dibutuhin pasar. Perusahaan melihat kondisi ini dan memilih strategi paling aman dengan menetapkan gaji serendah mungkin untuk mengurangi resiko rekrut dan turnover. Banyak posisi entry level yang sebenarnya nggak butuh kemampuan kompleks dan struktur pasar kerja yang penuh pengangguran terdidik bikin perusahaan makin nyaman mempertahankan gaji rendah. Kenyataan ini bukan soal kualitas individu para sarjana, tapi soal bagaimana pasar kerja, sistem pendidikan, dan strategi perusahaan saling bertemu dalam sebuah sistem yang membuat posisi sarjana nggak punya kekuatan tawar yang sepadan. Fenomena ini bukan masalah satu pihak, tapi kombinasi faktor yang sudah berjalan lama dan akhirnya membentuk realitas yang dianggap normal. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah kejelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Setiap tahun, Indonesia ngeluarin jumlah sarjana yang jauh lebih besar dari kapasitas industrinya. Kampus terus memproduksi lulusan baru, tapi dunia usaha nggak tumbuh dengan ritme yang sama. Banyak sektor industri yang stagnan, beberapa bahkan melambat. Sementara universitas terus menambah kuota mahasiswa tanpa pertimbangan kebutuhan tenaga kerja yang realistis. Dalam kondisi kayak gini, jumlah sarjana jadi berlipat lebih cepat daripada jumlah pekerjaan yang bisa menampung mereka. Akhirnya, muncul situasi di mana gelar sarjana bukan lagi sesuatu yang langka atau punya daya tawar kuat di pasar kerja. Masalah makin kelihatan waktu perusahaan buka lowongan dan pelamarnya membludak. Ratusan sampai ribuan orang ngejar posisi yang sebenarnya nggak banyak. Dari sudut pandang perusahaan, kondisi itu bikin mereka lihat sarjana bukan sebagai talenta yang susah dicari, tapi sebagai komoditas yang berlimpah. Kalau satu orang nggak cocok atau minta gaji sedikit lebih tinggi, mereka tinggal pindah ke CV berikutnya. Posisi yang sama bisa diisi oleh orang lain dengan kecepatan yang sama. Bukan berarti kemampuan para sarjana rendah, tapi lingkungan yang tercipta bikin nilai mereka jatuh karena terlalu banyak orang punya kualifikasi serupa. Masalah berikutnya muncul dari ketidakseimbangan skill yang diajarin kampus sama skill yang benar-benar dibutuhin industri. Banyak jurusan masih fokus di teori, minim adaptasi dengan teknologi baru, minim kerja lapangan, dan jarang update kurikulum. Perusahaan melihat banyak fresh graduate masih butuh dilatih dari awal. Dari sudut pandang mereka, apa bedanya sama lulusan SMA yang juga bisa dibina dari nol? Walaupun punya gelar lebih tinggi, kalau skill praktisnya belum sesuai kebutuhan industri, perusahaan menganggap keduanya punya starting point yang mirip. Sementara itu, lowongan kerja yang benar-benar butuh skill spesifik atau skill tingkat tinggi jumlahnya terbatas. Posisi yang tersedia jauh lebih banyak di level operasional dan administratif. Pekerjaan jenis ini nggak butuh kompetensi kompleks yang cuma bisa diselesaikan lulusan universitas. Karena porsi lowongan yang butuh skill rendah lebih besar, banyak sarjana akhirnya masuk ke posisi yang sebenarnya dirancang buat lulusan SMA atau SMK. Ketika job desk-nya standar dan mudah dipelajari, perusahaan merasa wajar kalau gajinya disamakan. Mereka bayar sesuai peran, bukan berdasarkan gelar. Kesenjangan antara jumlah sarjana dan kapasitas industri ini menciptakan kondisi pasar kerja di mana sarjana nggak punya daya tawar kuat. Perusahaan yang melihat jumlah pelamar begitu besar jadi terbiasa pasang standar gaji rendah. Mereka tahu banyak kandidat lain akan tetap apply walaupun upahnya nggak ideal. Di momen itu, nilai sarjana sebagai tenaga kerja makin jatuh, bukan karena mereka nggak kompeten, tapi karena kondisi struktural bikin gelar itu kehilangan bobotnya di pasar. Kalau tren ini nggak berubah, kondisi di mana sarjana digaji setara lulusan SMA bakal terus berulang, karena pasar kerja melihat mereka bukan sebagai sumber daya langka, tapi sebagai tenaga kerja yang berlimpah dengan kemampuan yang belum tentu sesuai kebutuhan industri. Kurikulum di banyak kampus Indonesia masih bergerak jauh lebih lambat dibanding perkembangan dunia kerja. Perubahan teknologi, pola bisnis, dan kebutuhan perusahaan berkembang tiap tahun. Tapi materi kuliah sering tetap sama selama bertahun-tahun. Banyak mahasiswa belajar teori yang sebenarnya sudah ditinggalkan industri, atau konsep yang udah nggak relevan lagi dipakai di lingkungan kerja modern. Ketika materi yang diajarin tertinggal beberapa langkah dari kebutuhan pasar, lulusan baru otomatis masuk dunia kerja tanpa modal yang benar-benar dibutuhin. Di beberapa jurusan, mahasiswa nggak dikasih kesempatan buat melihat langsung
langsung bagaimana industri jalan, magang terbatas, link ke perusahaan minim, dan gak ada pendampingan yang ngarahin mahasiswa ke skill yang dibutuhin. Banyak kampus yang lebih fokus ngejar akreditasi daripada bangun sistem pembelajaran yang relevan. Walaupun ada tambahan workshop atau seminar, kontennya seringkali cuma pelengkap, bukan bagian inti dari kurikulum. Hasilnya, lulusan baru keluar dengan bekal yang terdengar bagus di atas kertas tapi lemah saat masuk ke lingkungan kerja yang nyata. Waktu perusahaan nerima fresh graduate, mereka tahu kalau lulusan baru ini butuh proses adaptasi yang panjang. Dari perspektif perusahaan, memberikan gaji tinggi ke kandidat yang masih harus dilatih dari awal dianggap gak efisien. Dalam logika bisnis, posisi entry level itu harus sebanding sama kemampuan yang dibawa kandidat. Kalau skill yang dibutuhin belum ada atau masih perlu banyak pembinaan, perusahaan merasa wajar kalau gaji dipatok setara lulusan SMA yang juga masih butuh bimbingan. Kesenjangan antara kurikulum kampus dan kebutuhan industri juga bikin perusahaan akhirnya punya ekspektasi rendah terhadap lulusan baru. Mereka udah terbiasa melihat CV yang isinya bagus, tapi skill realnya nggak sejalan. Hal ini bikin perusahaan makin konservatif soal gaji. Mereka ngerasa nggak ada alasan kuat buat ngasih kompensasi lebih tinggi, karena tantangan terbesar justru memastikan lulusan baru bisa mengejar standar kerja minimal. Kondisi ini makin parah kalau posisi yang dibuka sebenarnya nggak butuh teori yang rumit, tapi butuh skill praktis yang nggak pernah dilatih dengan serius di kampus. Selama kampus masih mempertahankan kurikulum yang nggak adaptif dan minim exposure ke dunia kerja, perusahaan akan tetap melihat fresh graduate sebagai kandidat yang harus dibina dari titik awal. Di kondisi begitu, gaji yang dikasih pun disetarakan dengan level yang dianggap punya kemampuan kerja serupa. Ini bukan soal nilai individual mahasiswa, tapi soal bagaimana sistem pendidikan tinggi belum berhasil nyambung dengan dunia industri modern. Banyak perusahaan Indonesia bergerak dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi saat rekrut fresh graduate. Mereka melihat proses rekrut bukan cuma soal cari orang yang tepat, tapi juga soal ngatur resiko. Salah rekrut bisa bikin biaya perusahaan naik, entah karena produktivitas rendah, adaptasi yang lama, atau karyawan gak bertahan lama. Dari sudut pandang perusahaan, cara paling aman buat mengurangi resiko itu adalah mulai dari gaji serendah mungkin sambil lihat performanya pelan-pelan. Perusahaan punya pertimbangan yang sederhana. Kalau posisi yang dibuka bukan pekerjaan yang butuh kalian spesifik, mereka ngerasa gak ada urgensi untuk nawarin gaji tinggi di awal. Banyak pekerjaan administratif dan operasional yang secara teknis bisa dikerjain siapa aja yang mau belajar. Lulusan SMA bisa, lulusan SMK bisa, dan lulusan sarjana pun bisa. Jadi waktu sarjana masuk dan apply ke level entry, perusahaan gak melihat perbedaan signifikan yang bikin gaji mereka harus lebih tinggi. Mereka pasang angka minimal karena menganggap kandidat yang masuk di level itu masih harus dibangun dari nol. Metode coba dulu lihat performa kemudian jadi pola umum. Banyak perusahaan akan bilang gaji bisa naik setelah evaluasi 3 bulan atau 6 bulan. Tapi proses ini sering berakhir tanpa perubahan signifikan. Dari sisi perusahaan, skema seperti ini ngasih ruang buat menilai apakah karyawan benar-benar bisa ngejar standar kerja atau enggak. Kalau ternyata kinerjanya bagus, mereka bisa naikin gaji dengan tenang. Tapi kalau nggak sesuai, mereka menanggung biaya besar kalau harus rotasi atau ganti orang. Faktor lain yang bikin perusahaan makin nyaman dengan gaji rendah adalah jumlah pelamar yang selalu tinggi. Dengan banyak sarjana siap kerja dan butuh pemasukan cepat, perusahaan tahu mereka nggak akan kekurangan kandidat. Ini bikin mereka ngerasa bisa ambil posisi negosiasi yang kuat. Mereka tahu ada banyak orang lain yang mau terima pekerjaan yang sama dengan gaji yang sama. Dalam kondisi begitu, perusahaan gak punya insentif buat ambil resiko lebih besar dengan pasang gaji lebih tinggi di awal. Selain itu, turnover di level entry level memang tinggi. Banyak karyawan muda pindah kerja dalam waktu yang singkat, entah karena dapat tawaran lain, merasa gaji kurang, atau gak cocok sama budaya kerja. Perusahaan tahu pola ini dan mereka menyesuaikan strategi dengan ngasih gaji rendah buat meminimalkan kerugian kalau karyawan pergi dalam waktu dekat. Di mata perusahaan, sistem ini dianggap paling aman di lingkungan pasar kerja yang kompetitif. Mereka memilih menjaga struktur biaya perusahaan tetap rendah daripada ambil risiko besar buat gaji tinggi yang belum tentu bisa dibalas kinerja optimal. Dampaknya, fresh graduate termasuk sarjana sering ditempatkan di titik paling bawah dalam struktur upah. Bukan karena mereka nggak punya kemampuan, tapi karena strategi perusahaan memaksa mereka masuk ke sistem yang selalu menekan biaya rekrut sekecil mungkin di tahap awal. Banyak posisi entry level di Indonesia sebenarnya dirancang untuk pekerjaan yang sifatnya rutin, administratif, atau operasional. Tugas-tugasnya nggak membutuhkan kemampuan teknis yang rumit, nggak menuntut penguasaan teori yang mendalam, dan bisa dipelajari dalam waktu singkat lewat pelatihan internal. Dalam struktur kerja kayak gini, perusahaan menilai posisi itu berdasarkan beban kerja, bukan berdasarkan gelar yang dibawa pelamar. Waktu sarjana masuk ke pasar kerja dan apply ke posisi yang sebenarnya sederhana, perusahaan nggak langsung melihat gelar sebagai alasan untuk menaikkan nilai upah. Mereka melihat fungsi pekerjaan itu terlebih dulu.
baru. Kalau tugasnya cuma input data, koordinasi dokumen, komunikasi dasar, atau tugas-tugas berulang lain, perusahaan akan menetapkan gaji sesuai standar posisi tersebut, bukan standar pendidikan kandidat. Mereka melihat pekerjaan itu bisa dilakukan lulusan SMA, SMK, atau siapapun yang mau belajar. Karena itu, perusahaan merasa nggak ada justifikasi untuk ngasih upah lebih tinggi hanya karena pelamar kebetulan sarjana. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa lowongan kerja yang butuh kemampuan tingkat tinggi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan lowongan administratif. Industri yang butuh spesialis memang ada, tapi porsinya kecil sekali. Pekerjaan yang sifatnya operasional jauh mendominasi, mulai dari staf administrasi, customer service, entry data, sales lapangan, sampai posisi super di berbagai perusahaan. Struktur pasar kerja yang lebih banyak menyediakan pekerjaan sederhana otomatis bikin banyak sarjana masuk ke pekerjaan yang sebenarnya gak memerlukan pendidikan tinggi. Perusahaan melihat realitas ini sebagai alasan untuk menstandardisasi gaji. Mereka melihat fungsi pekerjaan lebih penting daripada latar belakang akademis. Kalau perusahaan harus menyesuaikan gaji hanya karena kandidat lebih berpendidikan, sementara job desk-nya tetap sederhana, biaya tenaga kerja mereka naik tanpa peningkatan produktivitas. Dari sudut pandang bisnis, itu dianggap gak efisien. Jadi perusahaan mempertahankan gaji rendah agar struktur biaya tetap stabil. Selama struktur pasar kerja masih seperti ini, sarjana akan terus terserap ke pekerjaan yang tidak memerlukan skill tinggi. Fenomena ini bukan soal kemampuan individu lulusan, tapi soal jenis pekerjaan yang paling banyak tersedia di Indonesia. Job desk yang sederhana membuat perusahaan menetapkan gaji berdasarkan beban kerja, bukan berdasarkan jenjang pendidikan. Dan sejauh beban kerjanya tetap standar, gaji sarjana pun tidak dianggap perlu beda dari lulusan SMA. Fenomena sarjana digaji setara lulusan SMA bukan muncul karena mereka kurang mampu, tapi karena struktur pasar kerja Indonesia memang belum memberi ruang yang setara antara pendidikan tinggi dan peluang kerja. Oversupply lulusan, kurikulum yang gak adaptif, budaya rekrut yang penuh kehati-hatian, sampai tekanan pengangguran terdidik bikin perusahaan punya posisi tawar yang jauh lebih kuat. Sarjana masuk ke pasar kerja yang gak seimbang, dan mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan standar gaji yang sudah lama dianggap normal. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.